Mari kakak dan teman-teman semua, sebelum saya berbagi renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat kami terlelap hingga pada saat kami terbangun di pagi hari dengan tanpa kekurangan sedikit pun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama untuk mengenal lebih dalam lagi tentang firman-Mu. Kiranya tangan-Mu bercampur atas kami, agar kami dapat memahami ajaran-ajaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan kali ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, segala hormat kemuliaan hanya padamu. Haleluya, amin. Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Absen dong yang udah ada plan nih buat nanti malam malmingan, mau sama temen, keluar sama doi gitu kan. Atau mungkin siang ini udah mau ada plan buat ngelanjutin film, ngelanjutin maraton drakor, maraton anime. Jadi ya sebelum lama-lama nih, kita langsung mulai aja renungan kita pada pagi hari ini. Diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai dengan 15 yang berbunyi, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sesara seperti yang telah derita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmah kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Alkitab mencatat perjalanan Rasul Paulus, seorang yang dahulu begitu membenci orang Kristen atau bahkan membunuh orang Kristen. Namun kasih Tuhan Yesus dan zaman Roh Kudus telah membuatnya menjadi pengikut Kristus yang setia sampai mati. Surat Timotius ini lalu diberikan kepada Timotius untuk selalu tabah dalam memberitakan Injil. Itu surat Timotius yang berisi nasihat ya teman-teman. Nah teman-teman, tabah sendiri itu bisa diartikan sebagai kuat maupun tegar. Ingat ya, itu kuat dan tegar. Kayak contohnya nih, kita dapat nilai yang gak memuaskan, yang gak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan ya, pasti kita kan sedih, kita kecewa. Nah sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan pada saat kita merasa down itu. Yang pertama, kita bisa mengambil waktu untuk berdoa dan meminta kekuatan untuk bangkit, agar bisa memperbaiki nilai yang gak memuaskan itu dan meminta hikmat Tuhan agar kembali bersemangat belajar. Karena berdoa dan berusaha adalah cara terbaik bagi anak Tuhan dalam menumbuhkan rasa ketabahan, kuat, dan tegar. Gak ada cara lain yang bisa kita lakukan. Setelah berdoa nih, apa sih yang selanjutnya harus kita lakukan? Setelah berdoa, kita bisa melanjutkan ke proses-proses berikutnya. Karena dalam proses itu Roh Kudus itu pasti dan akan membimbing kita untuk belajar lebih giat, atau mungkin kita bisa meminta bantuan dari teman atau dari guru. Ingat nih ya teman-teman ya, jangan pernah ragu untuk meminta pertolongan supaya kita bisa bertumbuh dengan lebih baik lagi ke depannya. Timotius mendapatkan nasihat dari Rasul Paulus agar tabah dalam memberitakan Injil. Memberitakan Injil di sini bukanlah hal yang mudah dan sudah pasti mendapatkan tantangan nih. Timotius harus tabah dalam menghadapi tekanan. Teman-teman, kita semua juga harus tabah dong dalam menghadapi tantangan di masa teenager ya. Ya pasti gak segampang ngomongnya, gak segampang itu buat menjalani masa-masa remaja ini sih. Kita pastikan ya diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan nih. Misalnya bagaimana mendapatkan sahabat atau teman yang baik, gimana mempersiapkan masa depan dengan baik, bagaimana agar hubungan kita antara teman atau guru itu berjalan dengan lancar atau baik-baik aja. Dan semua tantangan itu yang akan kita hadapi asalkan kita bisa melibatkan Tuhan, kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita pasti bisa ngelakuin itu kalau kita percaya sama Tuhan. Iman kita akan menolong kita menjawab setiap tantangan dan pergumulan. Jadi teman-teman, ayo terus beriman teguh kepada Tuhan dan percaya iman kita menyelamatkan kita. Biarlah iman kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, karena Tuhan akan menyatakan pertolongan dan kuasanya. Selamat menghadapi tantangan, selamat menjadi tabah, selamat untuk setia meminta pertolongan Tuhan. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kesannya kayak sedikit gitu ya, karena ini
bener-bener poin yang udah aku garisin, yang kayaknya aku merasa aku harus bagiin juga kalian biar kalian tahu. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing nih, kita tutup renungan ini dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami telah bersama-sama merenungkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus menyertai kami selama kami menjalankan aktivitas hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Ya Tuhan, Bapa yang baik, mohon pertolongan-Mu dan hikmat-Mu agar kami bisa menjadi anak yang tabah dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.